tim unit PPA memang data yang terbanyak itu adalah data kekerasan seksual terhadap anak. Di mana banyak pasang mata memandang PPA maupun civil society dalam mengawal hal ini. Kita buat dalam rangka gugus tugas pencegahan PPPO di Kalimantan. Untuk menolong tim penyidik ini kita nggak usah terlalu memviralkan kasus. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Insight dimanapun berada. Senang sekali saya Wati Susilawati menemani dalam bincang podcast kali ini. Nah, kali ini saya tidak sendiri, yang pastinya selalu ada tamu istimewa. Dan di sebelah saya ada Ibu Cantik. Beliau adalah Kepala Dinas PPA Kalimantan Barat, Bu Herkulana. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Selamat siang. Ceria Ibu? Selalu. Dengan banyak persoalan yang pastinya. Iya. Oke, siap. Nah, kali ini kita akan membahas satu isu, ini bukan isu ya, tapi ini komitmen bersama. Bagaimana mencegah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender online, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang yang ditangani atau yang masih dimaksimalkan kerja-kerja di Dinas PPA Kalimantan Barat. Nah, isu ini menarik karena dalam beberapa belakangan ini banyak isu-isu bahkan persoalan yang menimpa kekerasan baik itu terhadap anak, bullying terhadap anak, bahkan kasus kekerasan seksual. Nah, bagaimana PPA Kalbar menanggapi kasus seperti ini? Terima kasih Mbak. Terkait dengan isu terhadap perempuan dan anak, memang akhir-akhir ini meningkat. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat pihak-pihak tertentu menjadi lebih agresif di dalam menghadapi lingkungannya. Seperti kasus terhadap perempuan itu biasanya dilakukan oleh diakibatkan rasa cemburu maupun dari masyarakat kita di pedalaman itu agak suka minum minuman keras yang mengakibatkan terjadinya kalau pulang ke rumah ribut lalu terjadi KDRT terhadap istri maupun terhadap anak karena mungkin dilarang untuk minum dan sebagainya. Namun kalau kasus kekerasan terhadap perempuan ini kalau berdasarkan data itu tidak terlalu mencuat ya dibandingkan kasus terhadap anak. Jadi kekerasan terhadap anak di Kalimantan Barat itu ada kekerasan fisik yang berupa pemukulan, secara fisik kekerasan seperti pemukulan dan sebagainya. Yang akhir-akhir ini juga kita dengar ada yang menyebabkan kematian terhadap si anak. Karena rasa cemburu seorang ibu terhadap anak sambungnya. Karena dia merasa bahwa anak sambungnya lebih disayang daripada anak kandung antara si ibu dengan suaminya. Nah, ini juga menjadi perhatian dan fokus dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam ini Pak Gubernur Kalimantan Barat. Jika kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan diberikan mandat untuk melakukan tugas dan fungsi kami selaku tugas mengkoordinasikan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak. Baik pemenuhan hak anak secara dasar maupun hak anak tumbuh kembang dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kami kemarin juga melaporkan kepada Pak Gubernur bahwa Kalimantan Barat ini Pak sudah harus kita nyatakan darurat kekerasan seksual terhadap anak. Karena apa? Karena kami berkeliling kabupaten dan kami juga mengunjungi Polres di kabupaten Kasat Reskrim, kita bertemu dengan tim unit PPA. Memang data yang terbanyak itu adalah data kekerasan seksual terhadap anak. Namun kami berterima kasih kepada para Polres. Mereka dapat menangani segera, ya, menangani segera, responsif begitu. Jadi kalau ada yang lapor pengaduan, segera ditindaklanjuti dengan berita acara dan sebagainya, kemudian dilakukan secepat mungkin penyidikan, kemudian adanya laporan polisi dan kemudian lakukan tindakan. Nah, ini kami sudah koordinasi dengan pihak
Polres dan unit PPA di Polres juga dengan teman-teman DP3A Kabupaten dan Kota. Nah, kami sangat miris sekali, anak-anak yang menjadi korban itu adalah anak-anak yang berusia, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, bahkan ada yang pelakunya anak. Nah, pelaku anak, kemudian ada yang pelaku dewasa. Pelaku dewasa itu pada umumnya itu orang yang dekat ya, kakek kandung, ayah tiri, kakek tiri, om, paman, dan bahkan abang. Dan bahkan korban juga ada anak disabilitas, ya, yang dalam kata tanda kutip masih dalam rangka apa ya? Ada yang idiot, ada juga korban yang memang pendidikannya rendah, sehingga kalau kita bilang on lah begitu ya, Mbak ya, sehingga dia polos menghadapi hal semuanya ini. Nah, oleh sebab itu kami datang ke kabupaten kota untuk melakukan edukasi, seperti misalnya sosialisasi ke kabupaten-kabupaten, bahkan kita minta nanti kami akan mengunjungi yang desa terbanyak kasus. Nah, itu salah satu upaya kami yang disampaikan arahan dari Bapak Gubernur kepada kami. Yang kedua, kita akan melakukan pembentukan desa ramah perempuan dan perlindungan anak secara cepat. Peraturan gubernurnya sudah disiapkan, tinggal menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini juga kita sudah sampaikan kepada Pak Gub. Pak Gubernur sangat setuju sekali karena beliau sangat komitmen terhadap kasus-kasus terhadap anak. Nah, demikian, Mbak. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan komunikasi, edukasi, dan informasi kepada para guru. Jadi para guru, baik guru disabilitas, kemudian guru SMA, jadi kita juga melakukan sosialisasi ke SMA yang merupakan kewenangan provinsi, seperti itu. Kembali ke kondisi di mana Kalimantan Barat akan ditetapkan sebagai darurat anak. Nah, kita tahu Bu, beberapa kasus yang tadi Ibu sebutkan tadi cukup menarik, ada yang sampai kekerasan sampai menimbulkan korban nyawa. Yang terbaru, nah yang terbaru ini sampai di mana kasusnya masih berlanjut dan pelakunya masih belum ditetapkan tersangka. Nah, bagaimana dinas menanggapi isu-isu yang masih dalam tahap proses, di mana banyak pihak memaksimalkan kerja-kerja mereka untuk mendorong agar kasus ini benar-benar ditangani serius. Dan bagaimana PPA di mana posisi PPA di situ? Oke, ini kasus yang mana Mbak? Kalau kasus Kota Singkawang sudah tersangka. Oke ya. Jadi kami kalau ada kasus masuk pengaduan atau laporan masyarakat kepada kami segera menindaklanjuti dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan KPAD, kalau di kota itu KPAI, dan kemudian dengan dinas kabupaten masing-masing. Terkait dengan kasus kekerasan seksual di Kota Singkawang, pada saat kasusnya dilaporkan kepada kita lapor kepada Pak Gub, dan Pak Gubernur kami memberikan arahan yang pertama koordinasi dengan dinas terkait, kemudian meminta kami untuk melakukan kepada dinas itu koordinasi terkait dengan identifikasi anak. Nah, ini penting sekali. Mengapa identifikasi anak ini penting? Karena biasanya nanti akan diberikan bantuan oleh pemerintah setempat, Kota Singkawang. Apabila dia sebagai warga Kota Singkawang, berdasarkan nomor kependudukan keluarganya, nomor kartu keluarga, nomor NIK-nya, maka pemerintah Kota Singkawang bisa memberikan bantuan sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, kemudian hak-hak anak juga bisa dipenuhi. Nah, ini yang diminta Pak Gubernur juga untuk dikoordinasikan dengan pihak pemerintah Kota Singkawang. Kemudian kami juga diminta untuk berkoordinasi dengan Polres Kota Singkawang. Nah, kami sudah melakukan koordinasi dengan Polres yaitu 3 kali. Yang pertama, kami melakukan rapat koordinasi penanganan kekerasan seksual tersebut. Kami tidak mengatakan kekerasan seksual, tapi penanganan persetubuhan anak dan pencabulan untuk bahasa halusnya. Karena kami melihat Polres Kota Singkawang sangat profesional, ya. Jadi kita checklist dari laporan pengaduan yang masuk sampai kepada laporan polisi, sampai kepada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik, sehingga didapatlah beberapa bukti yang bisa menjadikan yang bersangkutan tersangka sesuai dengan undang-undang. Nah, kemudian dilakukan gelar perkara
dan tanggal 16 Agustus yang bersangkutan dinyatakan tersangka. Nah, itu sangat profesional sekali, sehingga kami mendukung cara kerja dan kinerja dari pemerintah Polres Kota Singkawang. Kasus anak mungkin bisa ditangani serius, dan bagaimana koordinasi dengan banyak pihak yang memang kasus ini kan cukup serius, di mana banyak pasang mata memandang PPA maupun civil society dalam mengawal hal ini. Nah, bagaimana proporsi yang maksimal PPA dalam tidak hanya kasus anak tapi kasus kekerasan lainnya, baik itu perempuan? Kami, Mbak, melakukan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita lakukan pertama koordinasi terhadap stakeholder terkait, termasuk Polda, termasuk Polres, termasuk dinas, kemudian termasuk kepada LBH, kemudian pendampingan korban melalui psikolog. Jadi korban yang kemarin sudah dilakukan pendampingan, kebetulan psikolognya ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, Mbak Winda, sudah dilakukan pendampingan juga terkait hal tersebut. Jadi kemudian kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, apakah yang bersangkutan sudah mendapatkan bantuan untuk hak-hak pemenuhan dasarnya dan juga sebagai perlindungannya, dan semua ini sudah kita penuhi, ya Mbak ya. Nah, kemudian untuk percepatan di dalam penanganan penyelesaian kasus tersebut, kemarin kami lapor kepada Kementerian PPA terkait kasus tersebut. Kemudian dari Kementerian PPA berkoordinasi dengan Komisi Polisi Nasional, sehingga beliau-beliau kemarin hadir di Kota Pontianak untuk memastikan prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Polres maupun Polda. Dan alhamdulillah semua pihak berkomitmen untuk menyelesaikan kasus tersebut secara tuntas. Artinya masyarakat tidak boleh lagi khawatir. Masyarakat tidak boleh lagi menduga-duga. Ya, maksud saya begini. Termasuk teman-teman lembaga bantuan hukum dan kuasa hukum dari korban tidak perlu khawatir lagi. Karena memang kita sudah berkomitmen bahwa kita akan menyelesaikan secara tuntas. Kemudian hingga tuntas, Bu, ya? Iya, hingga tuntas. Jadi tinggal menunggu waktunya. Nah, kemudian teman-teman Polres Kota Singkawang pada saat ini juga melengkapi apa yang menjadi tugas mereka sebagai tim penyidik, karena tim penyidik ini tim independen sebenarnya. Nah, kemudian mereka juga di backup dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Artinya semua pihak bersabar. Sehingga kami juga menghimbau dan meminta kepada teman-teman yang melakukan pendampingan terhadap korban atau yang teman-teman yang bersimpati terhadap korban, tolong jangan terlalu memviralkan lagi kasus ini. Karena itu sebenarnya juga berdampak kepada korban itu sendiri. Oke. Nah, seperti itu. Mungkin persoalan memang kalau kita lihat kasus ini cukup menyita banyak perhatian publik, dan publik saya sampai sakit, Mbak. Mikirkan bolak-balik. Ya, memang banyak yang merespon, dan pastinya banyak yang ingin kasus ini selesai. Tidak hanya selesai tapi menyeret pelakunya ke penjara hijau. Oke, Bu, kalau kita lihat kan kerja dari Dinas PPA ini kan banyak sekali ya. Kalau saya lihat itu ya kekerasan terhadap perempuan, bagaimana kekerasan terhadap berbasis gender online itu kan beda lagi case-nya. Terus kekerasan terhadap anak, belum lagi tindak pidana perdagangan orang. Nah, bagaimana combine dari Dinas PPA dalam mengawal kerja-kerja yang cukup banyak ini? Oke, pertama saya tentang tindak pidana perdagangan orang. Kemarin kami ke Bengkayang untuk memastikan apakah di Bengkayang ada. Ternyata ada, di perbatasan itu banyak. Dan yang tidak pidana perdagangan orang biasanya umumnya itu teman-teman dari NTT, dari Sulawesi Selatan, dari NTB, bahkan dari Jawa. Nah, oleh sebab itu kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga, kemudian berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk segera membentuk gugus tugas TPPO. Nah, kemudian kita juga berkoordinasi dengan dinas sosial, karena pada saat korban, kami nanti kalau korban TPPO itu kalau kami
bergerak itu pada saat kalau korban TPPO itu adalah perempuan dan anak. Nah, pada saat itu kami akan melakukan pendampingan secara psikologi, kemudian nanti untuk berkoordinasi dengan pendampingan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, kami berada di Dinas Kesehatan, dan untuk rehabilitasi sosial bahkan untuk pemulangan, kami bekerja sama dengan BP2MI dengan Dinas Sosial. Dan itu sesuai dengan SOP yang telah kita buat dalam rangka gugus tugas pencegahan TPPO di Kalimantan Barat. Oke. Oh, kita lihat ruang lingkup Kalbar itu kan cukup luas. Ya, cukup luas dengan beberapa perbatasan antar negara yang juga banyak pintu masuknya itu. Nah, bagaimana persoalan TPPO ini kan cukup serius tuh ya, kalau kita tarik di Kalimantan Barat. Nah, bagaimana Dinas PPA mengawal TPPO ini, karena dengan luasan cakupan Kalbar ini seperti apa? Apakah pernah terjadi tektokan yang katakanlah susah untuk dikoordinasikan? Kita berkoordinasi dengan imigrasi, kemudian BP2MI karena mereka. Apakah harus ada laporan masuk ke PPA agar bisa ditangani? Biasanya ada laporan kepada kami kalau itu kasusnya perempuan dan anak korban. Sehingga kami melakukan koordinasi secepat mungkin, responsif, dan kita lakukan pendampingan. Oke. Kalau untuk pemulangan kami nanti koordinasi lagi. Ya? Jadi kita ada tim gugus tugas namanya. Dan ada tupoksinya masing-masing. Ya. Nah, biasa kadang-kadang kendalanya nggak bisa kerja sendiri, Bu, ya? Nggak bisa. Makanya kendalanya itu terbatasnya itu kendala pada saat pemulangan. Kan kayak kasus kemarin kita memulangkan perempuan dari Kuala Lumpur ke Pontianak. Nah, bawa 2 anak. Sehingga kami berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Kami tidak ada dananya untuk memulangkan. Nah, jadi dikawal oleh Kementerian PPA dan Kementerian Sosial. Yang bersangkutan kami antar sehingga ke keluarganya di Desa Kapur beserta 2 anaknya. Itu tuh sesudah Lebaran kalau tidak salah saya kasusnya. Jadi kita menjemput di bandara bersama BP2MI. Nah, kita antar sampai ke keluarganya dan kita pastikan, kemudian bekerja sama dengan Kuburaya, itu karena kewenangan dari Kuburaya. Kuburaya memastikan nanti untuk kesehatan, kemudian pendampingan psikolog terhadap kejiwaan yang bersangkutan. Alhamdulillah ternyata tidak terjadi kelainan apapun. Dia sukacita balik ke Pontianak. Oke, Bu, ada kesan, mungkin bukan kesan ya, tapi ada beberapa sumiran di luar itu yang biasa netizen mengatakan, wah kok di PPA ini agak-agak lambat ya, kok ini agak-agak ini ya. Mungkin bagaimana tantangan atau menjawab keresahan masyarakat terhadap kerja-kerja? Kalau dibilang DPPA agak lama, saya nggak setuju. Karena kalau kami mendapatkan laporan itu segera ditindaklanjuti. Kita tindaklanjuti, kita koordinasi dengan teman-teman dinas sosial, kemudian dengan kepolisian setempat, dinas setempat, sehingga biasanya setelah informasi dapat, hari ini kita dapat pengaduan, laporan segala macam, kami lapor kepada Bapak Gub untuk itu, kita minta izin turun lapangan. Dan kita tidak lanjuti karena bukan, kalau pendampingan psikolog kami, pendampingan korban. Tapi kalau untuk penyembuhan, dan sebagainya, kami kerjasama dengan rumah sakit, dengan dinas kesehatan. Gitu. Mungkin ada, kan terkadang kan, katakanlah ada korban itu kekerasan anak atau perempuan, itu biasanya sebelum ditangani oleh dinas PPA itu kan ada pihak yang mendampingi. Nah, bagaimana koordinasinya PPA dengan pihak-pihak yang mendampingi agar tidak klise? Jadi Mbak harus dilihat DP3A provinsi atau kabupaten kota. Nah, biasanya kalau untuk kasus di kota itu biasanya ke Kota Pontianak. Kalau berada di kasus Kabupaten Kuburaya, biasanya di Kabupaten Kuburaya. Kecuali kasus itu dilimpahkan ke provinsi, kami bertindak. Tetapi meskipun itu kasusnya berada di Sambas, di Bengkayang, di mana-mana, kami turun tangan langsung untuk mengkoordinasikan. Kedatangan kami sebagai mengkoordinasikan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Kami minta jaminan
apakah sudah ditindaklanjuti. Nah, seperti kasus kemarin di Kabupaten Bekayang, ada pelaku anak dengan anak. Nah, kami minta jaminan seperti apa. Kita ke Kasat Reskrimnya, tindak lanjutnya kita lihat prosesnya sudah oke, dan kami minta UPT Kabupaten Bekayang untuk mengawal untuk pendampingan anak. Seperti itu. Mungkin katakan di sini dinas sudah punya pendamping sendiri. Nah, bagaimana koordinasi dengan pendamping luar? Kan kebanyakan mereka sebelum ditangani atau dilimpahkan ke provinsi itu kan pasti didampingi oleh entah itu kuasa hukum. Nah, ini biasanya kuasa hukum itu dia tidak ke provinsi karena mereka di kabupaten kota. Nah, biasanya kalau dilimpahkan kepada kami kasusnya, kami sebagai ini kita akan mengkoordinasikan dengan baik. Tapi memang ada beberapa LBH yang mungkin ya karena kita juga tidak bisa memaksa orang untuk menyerahkan korban kan, tetapi kita harapkan si kuasa hukum ini bisa bekerja sama dengan tim penyidik. Katakanlah kerjasama yang baik, atau tujuannya, goalnya sama Bu ya? Menyelamatkan si anak. Nah, seperti kasus hukum di Kota Singkawang, kita meminta LBH karena dia mendampingi dari awal, silakan LBH mendampingi dari awal, tapi mohon nanti kalau ada kerjasama dengan tim penyidik untuk ini bersinergi Bu ya? Kemudian saling untuk menghadirkan korban apabila umpamanya korban mau dipertemukan dengan kementerian, seharusnya bekerja sama dengan baik menghadirkan korban, karena kementerian ini kan bapaknya kita, emaknya kita, termasuk Kompolnas itu kan emaknya polisi. Loh, kenapa seandainya LBH tidak mau menghadirkan, kan kita pertanyakan, tetapi puji Tuhan teman-teman LBH menghadirkan si anak, dan si anak bisa bertemu langsung dengan Bapak Kompolnas, dengan Bapak Deputi. Jadi intinya diharapkan kasus ini bisa segera selesai. Iya, semuanya pihak tuh bekerja sama. Siap. Mau membuka hati lah ya. Kami dari Dinas Provinsi, Bapak Gubernur juga sudah welcome, sudah komitmen, Pak Gubernur komitmen. Tolong, mari kita kerjasama. Siap. Ini bukan kasus tertutup lagi gitu. Semuanya orang sudah tahu. Ayo gitu, kita kerjasama. Nah, seperti itu. Kalau kita bicara tentang anak, kasus anak itu pastinya banyak hal. Baik itu perdagangan orang itu kan pasti ada yang melibatkan anak Bu ya? Ada perempuan dan anak. Ada perempuan dan anak. Terus kita bicara tentang kekerasan terhadap anak. Belum lagi kita bicara kekerasan anak yang berbasis online itu juga ada, Mbak. Marak. Ada. Nah, jadi keluarga langsung lapor ke kami langsung kerjasama dengan Polda. Karena yang punya alatnya dan sebagainya Polda. Kemudian kami melakukan pendampingan terhadap korban. Nah, kita berapa kali pertemuan terhadap korban, dan korban terbuka, dan kita mohon bantuan Polda untuk melakukan penyelidikan siapa orang yang beronline ria ini dengan si korban. Nah, ada beberapa kasus ternyata orang di dalam penjara. Nah, ada orang yang memang berada di luar negeri, jadi scamming online. Nah, dia diancam dan sebagainya gitu, ada. Dan itu dua orang mahasiswi ya, kalau kasus kemarin mahasiswi. Nah, itu ada yang ibu rumah tangga, bahkan ada yang seorang mantan pejabat mendapatkan scamming online sehingga harus mengeluarkan uang sampai ratusan juta. Nah, ini udah kita langsung ke Polda karena yang punya alatnya Polda. Tapi kita pendampingan korban tetap pendampingan korban tetap kita berikan pelayanan pendampingan seperti untuk psikolog klinisnya dan sebagainya seperti itu. Kalau kita lihat dari mungkin dari persoalan biasanya kalau menangani hal-hal ini kan banyak tantangan. Saya mungkin pertanyaan agak standar ya, mungkin kita bicara kendala, mungkin kita bicara tantangan, terus bicara koordinasi yang agak ribet, biasanya kan ego sektoral itu kan masih ada. Kan, belum lagi faktor X di luar yang seperti saya bilang tadi. Nah, bagaimana benar-benar menyelesaikan persoalan satu demi satu dengan sektor di dinas
Dinas Perempuan yang cukup banyak nih item-item? Jadi kalau kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan itu pada umumnya itu harus bergandengan tangan dengan OPD terkait. OPD terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, kemudian ada Dinas Sosial, kemudian mungkin juga ada Dinas Pendidikan di dalam untuk nanti membantu pemenuhan hak anak. Dengan kepolisian. Nah selama ini hubungan kami dengan kepolisian, dengan stakeholder ataupun dinas OPD di kabupaten kota sangat baik. Jadi kita saling berinteraksi itu sangat baik. Hanya saja sayang, kadang-kadang terkendala dengan LBH. Nah ini, kadang-kadang, jadi LBH-nya tidak cocok sama ini. Nah bagaimana kita melakukan pendekatan. Nah itu namanya tantangan Bu ya? Oh tantangan luar biasa. Kita main pakai aturan aja Pak, ada aturan. Oke. Anda punya data, kita ada aturan. Kalau Anda menghalang-halangi, berarti Anda berhadap dengan undang-undang. Oke. Pasal 19 bisa diadukan tidak pidana. Oke. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Itu aja gitu. Intinya banyak pihak itu maupun LBH atau pihak luar itu atau dinas ini ingin menyelesaikan kasus ini secara tuntas, secara seluruh pidana kekerasan seksual anak. Dan ini menjadi titik balik untuk dinas untuk bisa lebih banyak menjaring gunung es. Kita tahu bahwa ini kan fenomena gunung es. Kami bekerja sama dengan adanya forum anak, bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kita minta perguruan tinggi untuk membentuk tim satgas pencegahan kekerasan seksual, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan termasuk SMA. Nah kemudian kami bekerja sama juga dengan pihak dinas kesehatan untuk membentuk puskesmas ramah anak. Nah dari situ, jadi kita kemudian bekerja sama dengan Pemdes untuk membentuk desa ramah perempuan dan anak. Nah jadi kita bersinergi semuanya Mbak, ya, bahu-membahu kita. Karena apakah kalau salah koreksi Bu ya, apakah dengan banyaknya instansi yang biasa menangani satu kasus kan bisa banyak tuh kolektif. Nah bagaimana agar tidak tumpang tindih dan bisa bekerja bersama maupun dengan pihak luar yang katakanlah juga ingin membackup atau ingin membantu kasus ini biar cepat tuntas dan selesai. Baik itu kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, bahkan terhadap perdagangan orang. Nah kalau untuk kasus kekerasan seksual, visum itu kami ada dananya. Jadi kami mintakan nanti tolong diajukan ke kami. Dilakukan visum. Kepolisian juga kalau tidak salah ada tapi terbatas. Nah, jadi kami mendukung ada visum, nanti kami pembiayaan kepada kami. Ini salah satu kita kerjasamanya seperti itu. Kemudian kedua, Bu, kami tidak ada psikolog nih Bu untuk pendampingan anak. Oke, kami ada. Nah, kita kerjasama juga dengan Mbak Umi di Rumah Sakit Jiwa Kota Pontianak. Oke. Apakah kami yang berkunjung ke sana atau adik-adik yang berkunjung ke sini? Saya biasa dengan kabupaten begitu. Kami yang berkunjung ke Pontianak. Oke, kami tunggu. Nah, kami siapkan rumah aman. Nah, silakan nanti menginap di rumah aman. Nanti dibuat jadwal kapan pendampingannya. Seperti itu. Jadi kita memang kami kerjanya tidak keluar-keluar Mbak. Yang penting kita melakukan tugas dan fungsi masing-masing. Alhamdulillah semuanya rasanya sudah terlaksana. Oke, Bu, ini kan kalau nggak salah cuma satu kasus nih antar kabupaten. Pelakunya lari ke Sarawak akibat berita viral. Nah itulah kita mintakan kemarin kepada para korban, pihak-pihak korban, jangan terlalu memviralkan kasus ke medsos. Karena apa? Lawan membaca. Aku tak punya duit, bagus aku lari ke Malaysia, kan begitu. Tapi kalau aku punya uang, aku akan lawan begitu, kan seperti itu. Kalau itu bentuk inisiatif siapapun, ketika tidak ada respon dari, mungkin katakan ada respon dari pemerintah ataupun berbagai lembaga, mungkin itu jadi alternatif lain. Tidak juga, Mbak. Itu karena ketidakpercayaan mungkin. Baiklah. Nah,
kalau mau melakukan percepatan, kita jangan terlalu viral, cukup satu kali aja. Maksud saya seperti itu. Karena ini kita melindungi korban sebenarnya. Nah, kalau terlalu viral, nanti pihak pelaku ini pasti akan banyak akal bulusnya kan. Bahkan ada pelaku yang sampai lari ke Malaysia. Nah, ini kan lagi menjadi kesulitan para penyidik. Nah, oleh sebab itu untuk menolong tim penyidik ini kita tidak usah terlalu memviralkan kasus. Itu saja. Karena apa? Kalau terlalu diviralkan kasus, nanti alat buktinya itu bisa dihilangkan oleh para pelaku. Nah, seperti itu, kita menjaga tim penyidik juga. Kita mendukung tim penyidik lah. Jangan sampai terlalu viral, sehingga alat bukti sudah bisa dihapuskan. Sehingga kan nanti tim penyidik kesulitan kan. Nah, seperti itu. Ini yang terjadi di Bekayang. Case yang Bekayang nih, dia lari. Karena viral kan, dia lari. Nah, kan sulit untuk mengejar kemana orangnya. Kan tim penyidik pasti kan memiliki keterbatasan juga. Nah, ini juga termasuk tantangan juga Bu ya, untuk tantangan terbaru mungkin. Nah, jadi harus bekerja sama lagi dengan pihak Sarawak. Nah, syukurnya teman-teman mereka sudah memiliki jaringan sampai ke luar negeri itu. Nah, seperti itu. Termasuk kemarin kayak kasus pemerkosaan seorang ayah kandung terhadap anak kandung. Kan viral. Mau tau nggak, Mbak? Polisi menangkapnya tuh agak lama ya, karena bapaknya itu ditemukan di Banten, ditelusuri. Nah, akhirnya diketemukan di Banten dan jadi sekarang dalam proses persidangan. Jadi lama, dari bulan Maret hingga sekarang, hingga Agustus baru ketangkap bapaknya. Agak tricky juga Bu ya. Jangan terlalu viral begitu. Supaya alat bukti tidak hilang, pelaku tidak lari dan sebagainya itu. Mungkin apa ya? Mungkin para korban itu mungkin mencari rasa aman di tempat mungkin mereka menganggap bahwa viral itu bisa menjadi jawaban untuk ditangani cepat. Mungkin positifnya ada, tapi banyak negatifnya. Jadi positifnya banyak perhatian dari pihak-pihak pemerintah. Mungkin ini bisa dikatakan ini menjadi tantangan dari DP Dinas Perempuan dan Anak ya, untuk apa ya? Untuk perbaikan di tahun 2025, perbaikan dalam pelayanan. Nah, ini kita kemarin nggak tahu kita bicara di tahun 2023 Bu ya. Masih ingat di kantor Ibu. Nah, ini masuk ke 2024, menjelang akhir lah. Nah, jadi kami, apa yang cita-cita kami di 2023, di 2024 sudah terpenuhi. Apa yang belum kira-kira Bu? Seperti kami pelayanan terhadap korban, kemudian masalah koordinasi bagus, nggak ada jelek-jeleknya kami koordinasi. Turun tangan langsung kami. Nah, kemudian keterbatasan anggaran bukan menjadi kendala. Kita bersemangat. Pergi ke Singkawang nggak ada duitnya, nggak apa-apa, kami pakai uang TPP kami. Semangat kita pergi. Tapi yang penting kami memastikan dan sudah melaporkan kepada Gubernur bahwa pemerintah Kota Singkawang serius. Nah, komitmen Bapak Gubernur serius. Komitmen Kapolda serius. Nah, artinya tidak perlu ada yang dikhawatirkan kalau dalam kasus-kasus. Kasus kekerasan seksual di Bengkayang sama. Nah, kasus untuk di Sambas, nah ini memang banyak kendalanya, Mbak. Tapi kami mencoba bekerja sama dengan tokoh agama di sana. Karena ada sesuatu ya, bukan budaya ya. Ada sesuatu yang missing yang perlu memang kerjasama tokoh agama maupun tokoh adat. Akibat apa, Mbak? Akibat teknologi yang maju, anak-anak menonton film porno, karena ada video porno itu, link video porno itu masuk di WA group, dan anak-anak menontonnya, 90% orang yang telah menonton video porno itu pada umumnya ingin melakukan. Nah, ini 52% melakukan. Akibatnya kalau tidak bisa melakukan, dia melakukan kekerasan seksual. Nah, ini porno aksi nih yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual. Nah, itu menjadi tantangan juga bagi Dinas Perempuan. Karena memang sih kalau kita bicara tentang produk inovasi, gadget, teknologi, kita mungkin agak berpikir keras dan bertindak melibatkan banyak pihak, karena
kita tidak bisa melarang perpindahan link ke link, Bu. Ya, makanya tahun depan ini, tapi tahun ini kami sudah jalani, yaitu kami melakukan edukasi ketahanan keluarga. Iya, jadi kami 5 kelompok keluarga, 5 kelompok keluarga, 5 kelompok keluarga. Kami baru uji coba di Kabupaten Kuburaya karena pada saat itu kita melihat kasus terbanyak di Kuburaya termasuk stunting. Kita bentuk kelompok-kelompok, kita ngobrol lah kayak begini gitu, ngobrol. Karena kalau berupa seminar itu tidak masuk, Mbak. Jadi kita ngomong lebih enak, intimate. Tapi tahun depan nanti saya bilang dengan Ibu Kabid saya, kita pakai 10. Pakai program PKK itu Dasa Wisma, jadi 10 keluarga. 10 keluarga kita kumpulkan gitu. Lebih ke curhat, Bu, ya. Biarlah dia curhatnya apa, dia maunya apa gitu kan. Nanti kami sampaikan ke kabupatennya kan, karena mereka kan merupakan kewenangan kabupaten. Kami provinsi hanya mendukung kabupaten. Menjembatani. Ya. Ibu Herkulana, terima kasih atas waktunya, Bu. Sebenarnya kita mau bahas panjang kali lebar sih. Karena bicara tentang kekerasan terhadap anak, perempuan, gender online, bahkan terhadap perdagangan orang itu nggak akan habis-habisnya. Yeah. Akan menemukan bentuk baru, modus baru yang saya sepakat dengan Bu Herkulana bagaimana kita mendukung ketahanan keluarga ini. Yeah. Kunci terakhir dari seluruh kasus yang ada di Indonesia maupun Kalimantan Barat adalah keluarga. Jadi kondisi ketahanan keluarga itu sangat-sangat penting. Oke. Kepedulian orang tua sangat penting. Ini kan orang tua zaman sekarang anaknya mau nonton band, pergilah. Nah, nggak tahu nih. Habis nonton band, anaknya rupanya kenalan dengan cowok. Terjadilah kasus pemerkosaan karena anak udah dicekokin minuman keras, sama-sama mabuk, terjadilah yang diinginkan setan gitu kan. Oke, Bu, senang sekali saya banyak teredukasi mengenai banyak hal terhadap anak, perempuan, kekerasan terhadap gender online kayak gitu kan. Pastinya Sobat Insight di rumah ingin banyak sekali mendengarkan Bu Herkulana berdiskusi kita atau bercurhat lah mengenai apa sih yang sudah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, bahkan kerja-kerja dinas untuk setidaknya berkoordinasi, memaksimalkan dan berkomitmen untuk bagaimana memaksimalkan kasus anak perempuan bisa tuntas dan bisa semua pihak bisa berjibaku dan bergandeng tangan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih atas waktunya. Senang sekali, Bu. Terima kasih sekali lagi. Kita mudah-mudahan kita bisa next berbincang dengan topik yang lebih spesifik dan pasti yang lebih menarik. Oke, saya Wati. Terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum.